senang banget kamu bisa gabung lagi di sesi penjelajahan mendalam kita kali ini. Iya, selamat datang semuanya. Coba deh, posisikan diri kamu, duduk bareng kami di sini, ya ngopi santai lah. Sambil melihat sebuah dokumen yang sekilas mungkin terkesan sangat spesifik. Sangat spesifik dan mungkin terkesan biasa saja awalnya. Benar, tapi ternyata dokumen ini menyimpan begitu banyak rahasia tentang cara otak manusia menyerap informasi baru. Hari ini, di atas meja kita, ada tumpukan sumber materi dari sebuah dokumen dengan judul yang cukup mencolok. Judulnya Garuda, BTQ kelas 1.pdf. Garuda ya? Iya, Garuda. Dan Garuda di sini itu singkatan dari Gabungan Rumus Dasar Baca Tulis Al-Quran Berbasis Nadoman. Dan ini bukan sembarang modul cetak biasa yang sekedar dibagikan di kelas gitu. Dokumen ini ibarat sebuah jendela yang memperlihatkan secara transparan bagaimana mesin metodologi pendidikan dasar bekerja di balik layar. Nah, dokumen ini dirancang khusus untuk anak SD atau MI kelas 1 yang di dalam kurikulum pendidikan itu sering disebut sebagai fase A. Betul, fase A. Ada sebuah detail konteks yang bikin saya lumayan penasaran sih di bagian prakatanya. Buku ini ditulis oleh Ustadz Yayan Sopyan Sauri di Purwakarta dengan tanggal yang tertera, coba tebak, 15 April 2025. Sangat spesifik dan sangat kekinian ya. Iya, jadi misi diskusi kita kali ini adalah membedah secara tuntas bagaimana sebuah metode pendidikan dasar mampu menstrukturkan pengenalan huruf dan bahasa asing yang sangat kompleks. Ya, bahasa Arab kan sistem penulisan dan pelafalannya sama sekali beda dari alfabet Latin kita. Nah, itu dia. Bagaimana hal sekompleks itu bisa diramu menjadi sesuatu yang begitu mudah dicerna oleh anak berusia 7 tahun. Dan yang paling penting, apa yang bisa kamu sebagai seorang pembelajar seumur hidup yang mungkin lagi pusing belajar coding atau bahasa asing baru, terapkan dari sistem yang brilian ini? Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari bagian yang paling tidak terduga dari buku anak kecil, yaitu aturan transliterasi. Hal yang sangat menakjubkan di sini adalah, sebelum buku ini mengajarkan anak-anak bagaimana melafalkan huruf-huruf asing tersebut, ia meletakkan sebuah fondasi regulasi yang sangat kokoh. Regulasi tingkat menteri kan? Tidak membiarkan ejaan menjadi sesuatu yang ditebak-tebak atau sekedar kebetulan. Semuanya merujuk pada regulasi resmi negara, yaitu Surat Keputusan Bersama 2 Kementerian dari tahun 1987. Bayangin sebuah buku anak-anak berpegang pada SKB 2 Menteri. Betul. Ini untuk memastikan tidak ada satupun suara yang salah dilafalkan sejak hari pertama mereka memegang buku. Waktu saya pertama kali buka halaman awal dan melihat tabel transliterasi konsonan itu, jujur saya agak terkejut dengan tingkat detailnya. Kelihatan rumit ya pastinya buat anak-anak. Banget. Untuk anak yang mungkin baru aja lancar mengeja ABCD, mereka langsung dihadapkan pada simbol-simbol diakritik. Coba kamu bayangin visualnya di kepala kamu sekarang. Di tabel itu, huruf sa ditulis menggunakan huruf S biasa, tapi diwajibkan ada satu titik di atasnya. Iya, sama dengan titik. Terus untuk huruf ain, lambangnya adalah koma terbalik di bagian atas, kayak mirip apostrof tapi arahnya berlawanan. Dan yang paling bikin mikir, huruf dod direpresentasikan sebagai huruf D dengan satu titik tambahan di bawahnya. D dengan titik di bawah. Secara visual, ini kan kelihatannya rumit banget ya untuk anak umur 7 tahun. Memang terlihat seperti beban kognitif yang berat kalau kita cuma